Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kok jadi gini, Bapak? Bapak Presiden kok jadi gini? Kok jadi nyinyir-nyinyirin rakyat? Bapak lupa, Bapak 3 kali kalah. Bapak lupa. Hah? Bapak lupa. Bapak kira Bapak menang kemarin itu karena Bapak terbaik? Karena Bapak cocok jadi presiden? Enggak. Karena rakyat kasihan. Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke surga aja. Presiden omon-omon, itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Di Kongres PSI, Prabowo tuduh demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu tuh direkayasa. Bahkan dia bilang semuanya dibiayai oleh koruptor-koruptor itu. Seburuk-buruknya zaman Jokowi selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun Bapak Jokowi jadi presiden, akhir periode kedua baru kelihatan aslinya. Ini Bapak Prabowo baru hitungan bulan udah sekacau ini negara. Wah, 3 kali Bapak Prabowo mencoba jadi presiden, dikasih rakyat kesempatan, malah begini nasib rakyat. Jadi Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Termasuk Pak Prabowo itu tidak tahu bahwa masyarakat itu kesakitan, kelaparan, susah untuk mendapatkan pekerjaan, stres terhadap gajinya sendiri. Itu adalah penderitaan dari rakyat Indonesia. Saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikannya. Apa benar memang Indonesia gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor? Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Heran gitu, punya presiden tapi cara ngomongnya itu kayak emak-emak PKK yang lagi flexing di acara arisan. Sekarang Pak Prabowo itu ngomongnya udah mirip buzzer, ngomong tokoh Indonesia gelap itu dibayar sama koruptor. Pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai demonstrasi mahasiswa atau demonstrasi yang terjadi di masyarakat tentang Indonesia gelap itu dibiayai oleh seorang koruptor. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa terima apa yang Anda nyatakan. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Di Kongres PSI, Prabowo menuduh demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu itu direkayasa katanya dan dibiayai oleh koruptor. Dan tentunya ini banyak sekali netizen yang marah dan ngamuk terhadap Prabowo. Dan pernyataan Prabowo ini memancing emosi masyarakat, bahkan dinilai Prabowo merendahkan mahasiswa dan merendahkan gerakan sipil Indonesia. Heran gitu, punya presiden tapi cara ngomongnya itu kayak emak-emak PKK yang lagi flexing di acara arisan. Sekarang Pak Prabowo itu ngomongnya udah mirip buzzer, ngomong tokoh Indonesia gelap itu dibayar sama koruptor. Dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika omongan Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Sekarang Amnesty International meminta Bapak untuk memberikan bukti bahwa pernyataan Bapak itu valid. Jangan asal ngomong. Bapak ini presiden, bukan buzzer. Gimana sih? Koruptor itu kan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Kalau dia mendanain oposisi, habislah dia. Koruptor itu serakah, Pak. Orang itu yang selalu ingin menjilat kekuasaan terus-menerus agar dia mendapatkan keuntungan. Lah kalau dia mendanain oposisi, kayak tokoh Indonesia gelap, dia dapat apa? Untungnya apa? Secara logika, omongan Bapak itu nggak masuk akal dan Bapak wajib membuktikan. Dengan percaya dirinya, dia bilang dia mendapatkan laporan bahwa pengangguran itu menurun. Terus dia juga mendapatkan laporan bahwa tingkat kemiskinan menurun. Astagfirullahaladzim. Pak Prabowo ini lupa bahwa di sekeliling dia itu isinya adalah menjilat asal Bapak senang. Bikin laporan begitu dia senang. Nggak lihat kemarin kejadian di Cianjur. Toko pakaian bayi buka lowongan buat 50 karyawan yang lamar ribuan. Orang pengangguran segitu banyak. Dia bilang pengangguran menurun. Dia ngomong lagi, yang kabur aja dulu. Kabur aja loh. Dia lupa. Menterinya sendiri yang ngomong kalau mau nyari kerja ke luar negeri. Karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Pak Prabowo bilang ya enak aja Indonesia gelap, Indonesia terang. Ya terang buat lo dan teman-teman lo, buat pendukungnya yang sekarang lo bagi-bagi tuh posisi komisaris, menteri menjabat sebagai komisaris dan lain-lain. Enak banget Pak kalau ngomong. Ya Allahu Akbar. Pak, jauh-jauh keliling Eropa, pidato sana sini keren. Pulang-pulang laporan ke Jokowi, emang Jokowi itu siapa? Atasannya Bapak. Aku pengen ketawa. Saya sendiri menantang
Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikan apa benar memang Indonesia Gelap itu didalangi atau didanai oleh koruptor. Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia Gelap, Indonesia reformasi di korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kok jadi gini Bapak? Bapak Presiden kok jadi gini? Kok jadi nyinyir-nyinyirin rakyat? Bapak lupa, Bapak 3 kali kalah. Bapak lupa. Hah? Bapak lupa. Bapak kira Bapak menang kemarin itu karena Bapak terbaik. Karena Bapak cocok jadi presiden. Enggak. Karena rakyat kasihan. Diberikan Bapak kesempatan kali ini. Dan kebetulan saingan Bapak tidak begitu populer. Ada satu populer tapi salah partai. Jadi Bapak terpilih bukan karena Bapak hebat. Kasihan rakyat. Dan nyatanya pelajarannya adalah 3 kali Bapak kalah selama ini, harusnya Bapak kalah 4 kali. Karena apa? Hasilnya ini. Diberikan rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029, ini hasilnya. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Hah? Begitu pidato seorang presiden di depan rakyatnya. Malah rakyatnya yang disindir-sindir. Asal Bapak tahu, ya, rakyat ini mandi keringat, cari makan, dan hasil keringatnya dipajakin untuk menggaji Bapak, untuk memberi makan kucing Bapak, untuk memberi makan kuda-kuda Bapak, untuk memberi makan asisten-asisten Bapak, menteri-menteri Bapak, wamen-wamen yang Bapak pilih. Ya, asal Bapak sadar itu, Bapak Presiden Republik Indonesia. Rakyat ini mandi keringat, belum dimakan hasil keringatnya, udah dipajakin. Malah Bapak nyindir-nyindir rakyat. Coba tidak dilayani. Selama 8 bulan ini, apa kebijakan Bapak kepada rakyat Indonesia? Tidak ada, nol. Semuanya untuk kepentingan-kepentingan Bapak, untuk menteri-menteri, wamen-wamen, komisaris, sobat-sobat Bapak yang lama, Bapak berikan jabatan semua. Ada yang rangkap jabatan, ada yang loncat sana, loncat sini, ada yang melejit naik pangkat. Ya. Bapak bersedih karena ada menteri belum mendapatkan mobil dinas. Bapak bersedih karena tunjangan-tunjangan tidak sesuai. Bapak bersedih karena hakim gajinya kecil. Bapak bersedih, ya, karena apa? Menteri-menteri Bapak tidak mendapatkan rumah, sehingga rumah dinas DPR Bapak setujui untuk menjadi milik menteri dan wamen. Itu kebijakan Bapak kepada rakyat, enggak kepada pejabat-pejabat di atas kan? Apa kebijakan Bapak kepada rakyat? Kepada semua masyarakat agar cabai tidak mahal, maka setiap kepala keluarga menanam 5 pot cabai. Itu kebijakan Bapak kepada rakyat kan? Itu kan kebijakan Bapak kepada rakyat. Ya. Semenjak Bapak jadi presiden, kacau negara ini. Kacau. Ketahanan pangan. Tapi yang mengerjakannya aparat. Harusnya orang yang kompeten di bidangnya. Malah aparat Bapak suruh nanam jagung sama cabut singkong. Apa itu? Saya kira Bapak orangnya panutan, tegas, disiplin, dan bisa jadi contoh, tauladan kepada masyarakat, kepada pejabat-pejabat. Tapi ternyata Bapak yang membuat kacau negara ini. Kayak ginilah Bapak pidato Bapak. Pidato apa seperti ini? Mana penasihat Bapak, penasihat presiden Bapak? Pak, pidato nggak boleh kayak gini. Waktu kampanye Bapak keras, kayak macan, kayak singa. Wahai para koruptor-koruptor, saya siap mati untuk Indonesia. Saya kejar sampai ke Kutub Utara, ke Antartika, ke tengah gurun Sahara. Tidak ada tempat untuk koruptor. Saya tidak ingin ada lagi rakyat yang menangis, menderita, terjolimi, terintimidasi. Itu banyak itu di seluruh Indonesia. Sekarang lagi digeprek-geprek aparat, diusir dari rumahnya, dari tanahnya. Mana janji kampanyemu? Salah aku ngomong kayak gini, terserah. Mau mati aku kalian buat, terserah. Ya, presiden omon-omon. Di Kongres PSI, Prabowo tuduh demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu tuh direkayasa. Bahkan dia bilang semuanya dibiayai oleh koruptor-koruptor itu. Kita coba lihat videonya ya. Orang-orang yang berperan sebagai orang pintar,
peran sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ. Ini. Mungkin Pak Presiden kita yang terhormat ini lupa kalau keadaan ekonomi kita itu emang lagi genting. Pengangguran di mana-mana. Belum lagi kita tahu susahnya nyari kerja di Indonesia. Ada wanita lulusan UGM dan dia cum laude. Itu lebih milih buat kerja di Australia jadi cleaning service dengan gaji yang lebih besar daripada harus kerja di Indonesia dengan gaji yang ya standar UMR. Jadi gimana yang bilang Indonesia nggak gelap? Gue sebenarnya ada nggak suka kalau apa-apa tuh alasannya dibayar. Seakan-akan rakyat itu semuanya tuh dibayar gitu Pak. Jadi gimana? Apa solusinya? Bahkan di saat orang lain susah nyari kerja, Bapak malah bagi-bagi jabatan sama wamen-wamen. Udah jadi wamen, dikasih komisaris juga. Jadi orang-orang pintar di negara kita fungsinya buat apa Pak? Lulus capek-capek, cum laude di universitas ternama mahal-mahal, buat apa? Jadi jangan salahin orang-orang yang lagi berusaha keras buat kerja di luar negeri, karena menurut mereka yaitu buat merubah kehidupan mereka jadi yang lebih layak dan ya seenggaknya lebih dihargain daripada di negara kita. Jadi ya jangan remehkan orang-orang yang emang mau kabur aja dulu. Seburuk-buruknya zaman Jokowi selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun Bapak Jokowi jadi presiden, akhir periode kedua baru kelihatan aslinya. Ini Bapak Prabowo baru hitungan bulan udah sekacau ini negara. Wah, 3 kali Bapak Prabowo mencoba jadi presiden, dikasih rakyat kesempatan, malah begini nasib rakyat. Menteri-menteri Bapak asal ngomong, 2 hari kemudian klarifikasi. Pejabat-pejabat rangkap jabatan, pangkat suka-suka naik. Komisaris BUMN, ada yang dari penyanyi, ada dari influencer, entah dari mana-mana aja. Nggak ada kami lihat orang-orang yang benar-benar kompeten. Kebijakan aneh-aneh. Wah, gawat. Semua kebijakan nggak pernah berpihak kepada rakyat. Pajak mengeluh. Menteri Keuangan mengeluh pajak. Dari segala arah dipajakin. Sekarang marketplace, jualan online dipajakin. Seolah-olah negara ini tidak punya apa-apa, tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya tambang, tidak punya batu bara. Seolah-olah negara ini hanya bergantung kepada pajak dari rakyat. Itu kekayaan alam itu kemana kalian buat? Halo, apa kabar sahabat netizen di seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini kita akan menanggapi tentang pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai demonstrasi mahasiswa atau demonstrasi yang terjadi di masyarakat tentang Indonesia gelap. Itu dibiayai oleh seorang koruptor. Halo Bapak Prabowo Subianto, Anda selaku Presiden Republik Indonesia, kami sangat menghargai apapun keputusan yang Anda tentukan, karena kami berusaha untuk menjadi rakyat yang patuh dengan pemerintahannya. Atau kita lagi berusaha untuk menjadi rakyat yang teladan dan mengikuti aturan pemerintahan. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa terima apa yang Anda nyatakan. Terlebih tentang demonstrasi yang terjadi di negara ini. Terlebih tentang kondisi negara Indonesia. Terjadinya demonstrasi di mana-mana. Terjadinya penyaluran suara di tepi jalan oleh rakyat Indonesia. Dan itu Anda klaim bahwasanya dibiayai oleh koruptor. Bapak Presiden yang terhormat, saya mewakili netizen di seluruh Indonesia. Dalam hal ini kita tidak sepakat, Pak. Kita paham, sudah pasti para koruptor akan mendekatkan diri pada penguasa, Pak, bukan pada demonstran. Itu logika akal sehat. Semua orang bisa berpikir seperti itu. Kenapa koruptor harus membiayai demonstran? Ini pernyataan datangnya dari mana? Dan logikanya bagaimana? Dan kami selaku rakyat Indonesia, atau katakanlah netizen di seluruh Indonesia, menginginkan setiap pembicaraan seorang presiden di depan umum itu harus suara yang berkualitas, yang keluar dari mulut seorang presiden. Kita netizen sedang melirik Anda, berharap kata-kata yang sangat berkelas dari seorang presiden. Karena presiden, baik presiden maupun wakil presiden, itu akan mencerminkan bagaimana bangsa itu berteladan. Itu
itu yang kita harapkan. Tapi sekali lagi maaf Bapak Presiden, jikalau ada demonstrasi, itu artinya rakyat sedang bersuara, sedang menyuarakan apa yang terjadi di negeri ini. Indonesia gelap, itu bukan kata-kata yang main-main. Itu pasti ada alasan. Dan itu bukan tidak beralasan, Pak. Dan tidak perlu juga kita harus bercanda di depan umum. Ini yang kita khawatirkan selaku rakyat Indonesia. Bercanda di depan umum. Indonesia gelap. Sorry ya. Jujur itu tidak pantas, Bapak Presiden. Mungkin ada kata-kata lain, mungkin ada joking lain yang bisa membuat Anda tetap berkelas. Karena rakyat Indonesia, mungkin rakyat yang memilih Anda itu berharap bagaimana seorang pilihannya akan bertampil secara perfect atau sangat berkelas dalam berbicara. Kita ingat pendahulu-pendahulu kita, Bapak Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Mereka bisa mencerminkan bagaimana budaya dan adat Indonesia. Tidak ada kata-kata yang harus meleceh, tidak ada kata-kata yang harus menohok-menohok, Pak. Indonesia gelap, sorry ye. Kita harus sampaikan ini. Rakyat Indonesia jengah dengan keadaan yang seperti ini, Pak. Baik presiden maupun wakil presiden. Anda adalah cermin dari bangsa ini. Anda adalah orang-orang pilihan. Mohon diperbaiki cara bicara Anda di depan umum, Pak. Kita mencintai presiden yang terpilih. Kita berusaha untuk menyukai presiden dan wakil presiden yang telah terpilih. Sekali lagi tentang tanggapan Anda, demonstrasi mahasiswa, demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu dibiayai oleh koruptor. Apapun itu yang sebenarnya, Pak, tidak perlu disampaikan di depan umum. Jangan membangunkan singa tidur tentang koruptor. Apakah janji kita untuk menumpas korupsi di Indonesia telah terlaksana? Ini pertanyaan yang sudah kita redam selama ini. Tetapi begitu Anda sampaikan di depan umum bahwasannya demonstrasi mahasiswa itu ditunggangi oleh koruptor atau dibiayai oleh koruptor, pertanyaan ini akan timbul lagi, Pak. Orang awam juga tahu kalau koruptor itu dekatnya dengan penguasa. Sangat tidak logika kalau koruptor itu membiayai demonstran, Pak. Pernyataan Anda sama dengan menghina pergerakan mahasiswa saat ini. Anda bicara di depan umum. Dan ingat, Pak Presiden, Anda sedang menepuk air di dulang. Sekali lagi, jangan bangunkan rakyat, jangan bangunkan netizen lagi soal koruptor. Netizen dan rakyat akan mempertanyakan kembali kepada Anda tentang koruptor. Mana kasus Pertamina? Kenapa Menteri BUMN tidak pernah dipanggil? Beranikah Anda menyeret orang-orang pemerintahan lama? Bagaimana dengan kasus Blok Medan? Izin tambang di mana-mana? Raja Ampat? Kita lihat aja yang terakhir. Operasi tangkap tangan, PUPR Medan. Beranikah kita memanggil Gubernur Sumatera Utara? Mana ayo gas, ayo gas. Jadi jangan salahkan lagi mahasiswa atau rakyat bicara soal Indonesia gelap. Pernyataan itu tidak bisa dibuat-buat, Pak Presiden. Mereka bicara berdasarkan kondisi yang diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Sudahi bicara di depan umum. Soal demo mahasiswa itu dibayar oleh koruptor. Jangan menepuk air di dulang, Pak. Sampai saat ini, kita masih bersama Anda. Bikin kita rakyat ini bangga. Jangan bikin rakyat curiga kalau pemerintahan sekarang tidak mampu berbuat apa-apa. Sekali lagi maaf, karena ini memang hanya celotehan dari netizen atau rakyat seluruh Indonesia. Karena kita bukanlah kuasa hukum pemerintahan yang selalu bisa diatur pembicaraannya. Kita bukan siapa-siapa, tapi paling tidak kita tetap membela bangsa. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa.